Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq, kelas 1C, jurusan Pendidikan Biologi, kelompok 4, Praktikum Teknik Laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan fungsi, cara kerja, dan juga cara perawatan dari alat-alat ukur yang ada di laboratorium, khususnya Laboratorium Pendidikan Biologi. Baiklah, langsung saja pada pembahasan berikut ini. Pertama yaitu jangka sorong, berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun diameter dalam suatu benda yang bentuknya lingkaran. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman benda yang panjangnya tidak lebih dari 25 cm. Cara kerja: geser rahang sejauh ukuran benda, kemudian kunci atau rapatkan screw lock, dan terakhir membaca nilai jangka sorong pada skala utama dan skala nonius. Adapun cara perawatannya yaitu sebelum dan sesudah pemakaian dibersihkan. Mur atau baut pengunci jangan sampai hilang atau copot. Masukkan kembali dalam kotak apabila sudah tidak dipakai. Kemudian pakailah kain panas atau strimin sebagai tempat alat ukur. Kedua yaitu micrometer screw, berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis. Misalnya untuk mengukur ketebalan kertas maupun ketebalan suatu logam. Cara kerjanya yaitu objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Kemudian bagian timbal diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap. Kemudian bagian raket dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Setelah itu pastikan bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros. Kemudian hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala nonius. Perawatan dari micrometer screw ini sama dengan perawatan pada jangka sorong. Ketiga yaitu termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu atau sebagai penunjuk suhu pada suatu cairan atau pada suatu benda. Cara kerjanya cukup dengan menempelkan pada objek yang ingin diukur suhunya, dan perawatannya pun cukup disimpan di tempat yang kering dan tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Keempat yaitu pH meter, berfungsi untuk mengukur derajat atau tingkat keasaman suatu bahan atau media. Dengan menggunakan alat ini, nilai pH akan langsung terlihat begitu alat pH meter dicelupkan ke dalam larutan. Perawatannya cukup mudah, simpan di tempat kering dan sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kelima yaitu termokopel, berfungsi untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik atau voltase. Bisa juga untuk mengukur temperatur dalam jangkauan suhu yang cukup besar dengan batas kesalahan pengukuran kurang dari 1 derajat Celcius. Cara kerjanya yaitu, termokopel mempunyai 2 buah kawat logam konduktor beda jenis yang kemudian digabungkan ujungnya. Logam yang satu mempunyai fungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap, kemudian logam satunya lagi berfungsi sebagai pendeteksi panas. Adapun perawatan dari termokopel adalah: pertama, apabila sudah digunakan, simpan kembali dengan baik dan jauhkan dari jangkauan air. Dan yang terakhir atau keenam yaitu pirometer, berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas, misalnya pada tingkat lebur baja. Cara kerjanya yaitu dengan mengarahkan pirometer ke lubang tungku, kemudian reostat diputar sampai filamen lampu mulai menyala dan sampai warna nyala filamen sama dengan warna tungku yang berisi logam yang sedang dilebur. Suhu tungku sesuai dengan suhu yang ditunjukkan oleh ammeter pada pirometer yang sudah dikalibrasikan ke dalam derajat Celcius. Perawatannya yaitu, hati-hati ketika saat memasukkan pirometer atau mendekatkan pirometer ke suhu yang akan diukur, kemudian hindari dari percikan air dan simpan apabila sudah digunakan. Perkenalkan, nama saya Layara Hilia dari kelas 1C Pendidikan Biologi kelompok 4 Praktikum Teknologi Laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan 4 alat-alat ukur di laboratorium dan 2 alat berbahan kaca. Yang pertama, ada neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang massa suatu benda atau objek. Tingkat ketelitiannya lebih tinggi dari neraca timbangan. Cara kerjanya, neraca diletakkan di tempat yang seimbang, lalu tekan tombol on. Objek diletakkan di atas neraca, kemudian lihat angka yang muncul. Cara perawatannya, setelah digunakan neraca disimpan di tempat yang aman di lemari penyimpanan.
Yang kedua, ada stopwatch yang berfungsi untuk menghitung waktu dalam hitungan detik. Cara kerjanya, tekan tombol pada stopwatch, waktu mulai dihitung. Tombol ditekan lagi untuk berhenti dan ditekan lagi untuk kembali ke nol. Cara perawatannya, stopwatch disimpan dengan baik di lemari penyimpanan. Selanjutnya, ada pipet tetes yang berfungsi untuk memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, tetes demi tetes. Cara kerjanya, karet pipet ditekan dahulu, lalu dimasukkan ke dalam larutan. Setelah itu, dilepas hingga larutan masuk ke dalam pipet. Kemudian, angkat dan tekan lagi sedikit demi sedikit untuk mengeluarkan tetes larutannya. Cara perawatannya, karet pipet dilepas, kemudian cuci pipet dengan air bersih, lalu keringkan, kemudian disimpan di lemari penyimpanan. Selanjutnya, ada pipet ukur yang berfungsi untuk memindahkan cairan ke wadah yang lain. Ukuran graduasi volumenya lebih presisi. Cara kerjanya, larutan atau cairan dihisap atau disedot sampai sesuai volume yang diinginkan, lalu pindahkan cairan tersebut ke wadah yang lain. Cara perawatannya, cuci pipet dengan air bersih, lalu keringkan, letakkan pipet dengan posisi berdiri dengan mulut pipet berada di bawah. Selanjutnya ada pengaduk kaca yang berfungsi untuk mengaduk larutan agar tetap homogen atau agar zat cepat larut. Cara kerjanya, pengaduk dimasukkan ke dalam larutan, putar batang pengaduk hingga larutan menyatu. Cara perawatannya, setelah selesai digunakan, dibersihkan dengan air bersih, kemudian dikeringkan, lalu disimpan di lemari penyimpanan yang steril. Selanjutnya, ada tabung reaksi yang berfungsi untuk mereaksikan dua atau lebih larutan dan untuk pengembangan mikroba serta memanaskan larutan. Cara kerjanya, larutan yang ingin direaksikan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan bantuan corong kaca dan batang pengaduk lurus. Jika ingin memanaskan larutan, tabung reaksi diletakkan di atas bunsen dengan mulut tabung reaksi tidak diarahkan ke praktikan. Lalu ada cara perawatannya, yaitu tabung reaksi dibersihkan menggunakan air mengalir bersih dan digosok dengan pembersih. Lalu letakkan tabung reaksi dengan posisi dijungkir balikan di rak tabung reaksi. Kemudian disimpan di lemari penyimpanan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alisa dari kelas 1C Pendidikan Biologi, kelompok 4, Teknologi Laboratorium. Saya akan menjelaskan tentang fungsi, cara kerja, dan cara perawatan alat laboratorium berbahan kaca. Yang pertama ada gelas ukur. Gelas ukur ini adalah alat laboratorium yang terbuat dari gelas atau kaca yang digunakan untuk mengukur volume benda cair atau benda padat dalam berbagai ukuran. Dapat juga digunakan untuk merendam pipet dalam asam pencuci. Cara menggunakan gelas ukur ini yaitu dengan cara menuangkan cairan ke dalam gelas ukur hingga batas skala yang diinginkan. Lalu yang kedua ada kaca arloji. Kaca arloji ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menimbang bahan-bahan kimia yang bersifat higrokopis sebagai penutup saat pemanasan bahan kimia dan untuk mengeringkan bahan dalam desikator. Cara menggunakan kaca arloji cukup dengan meletakkan bahan di atas kaca arloji tersebut. Yang ketiga, ada glass beaker. Glass beaker ini digunakan sebagai wadah untuk melarutkan suatu zat bahan kimia, menampung zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagai wadah mencampur dan memanaskan cairan. Cara menggunakan glass beaker untuk pencampuran cairan dapat dibantu dengan alat batang pengaduk atau pengaduk kaca. Caranya dengan menuangkan cairan ke dalam glass beaker dan mengaduknya dengan batang pengaduk seperti biasa. Lalu ada tabung Erlenmeyer. Tabung Erlenmeyer sendiri memiliki diameter semakin ke atas semakin kecil. Fungsi Erlenmeyer untuk menampung larutan, untuk membiarkan mikroba dalam mikrobiologi, dan untuk mencampurkan suatu cairan. Cara menggunakan tabung Erlenmeyer untuk mencampurkan cairan yaitu dengan memegang leher tabung Erlenmeyer dan menggoyangkan tabung Erlenmeyer secara berputar dan secara perlahan hingga cairan tercampur hingga homogen. Lalu yang selanjutnya ada corong kaca. Corong kaca ini memiliki dua fungsi. Yang pertama,
untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain, terutama wadah yang bermulut kecil. Dan yang kedua, untuk proses penyaringan dengan bantuan kertas saring. Cara kerja untuk pemindahan cairan dengan meletakkan corong kaca di atas botol atau wadah yang bermulut kecil, lalu menuangkannya ke botol melalui corong kaca tersebut. Yang kedua, untuk proses penyaringan, cukup dengan meletakkan kertas saring di atas corong kaca, lalu menuangkan cairan secara perlahan atau sedikit demi sedikit. Lalu yang selanjutnya ada cawan Petri. Cawan Petri ini berfungsi untuk membiarkan bakteri dalam laboratorium mikrobiologi. Selain itu, cawan Petri dapat digunakan sebagai tempat menimbang bahan dan sebagai tempat untuk mengeringkan bahan sampel. Cara menggunakan cawan Petri yaitu dengan meletakkan bakteri atau meletakkan media ke dalam cawan, lalu menutup cawan dan simpan ke dalam refrigerator. Untuk perawatan dan pemeliharaan alat-alat berbahan kaca sendiri ada beberapa cara. Yang pertama, karena alat-alat berbahan kaca ini ada yang bersifat tahan panas dan tidak tahan panas, maka tidak dianjurkan untuk memanaskan bahan menggunakan alat berbahan kaca yang tidak tahan panas. Lalu yang kedua, setelah memakai alat-alat berbahan kaca ini, alat-alat tersebut harus selalu dibersihkan, lalu disimpan di tempat yang kering, bersih, dan juga aman. Karena alat-alat ini mudah sekali pecah, jadi harus disimpan di tempat yang aman. Perkenalkan, nama saya Iis Fitrian. Saya dari kelompok 4 Teknik Laboratorium dari kelas 1C. Buret. Fungsi buret yaitu digunakan untuk keperluan titrasi dengan meneteskan jumlah reagen cair ke dalam eksperimen yang memerlukan presisi. Cara menggunakan buret yang pertama yaitu buret diklem pada statif dalam posisi tegak lurus. Yang kedua, periksa keran buret. Pastikan keran mudah diputar dan tidak bocor. Yang ketiga, bilas buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Lalu isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik nol. Yang keempat, alirkan larutan dengan membuka keran. Yang kelima, atur tinggi cairan sampai meniskusnya tepat pada angka 0. Lalu yang terakhir, mulailah titrasi. Cara membersihkan buret yaitu buang larutan sisa pakai yang ada di dalam buret. Bersihkan buret dengan larutan pencuci dan bilas dengan air suling. Lalu keringkan dan lepaskan keran buret. Dan yang terakhir, jika larutan mengandung alkali atau basa, maka larutan harus segera dibuang dan buret segera dibersihkan karena sifat alkali atau basa dapat membuat tutup keran membeku atau sulit untuk dibuka. Desikator. Fungsi desikator yaitu sebagai alat pengaman bahan agar tetap kering. Sebagai menyimpan sampel dan untuk mengeringkan padatan. Cara penggunaan dan cara merawatnya yaitu buka tutup desikator dengan cara menggeser tutupnya, lalu gunakan satu tangan untuk memegang bagian bawah desikator tersebut. Pastikan dalam tutup desikator tersebut sudah diberi vaselin secara merata. Dan jika silika gel sudah mengalami perubahan warna dari aslinya, keringkan dengan menggunakan oven pada suhu 105 derajat selama beberapa jam, atau ganti dengan silika gel yang baru jika perlu. Panci bedah. Fungsi dari panci bedah yaitu sebagai alas untuk kegiatan membedah. Cara penggunaannya yaitu pindahkan objek yang telah dibedah lalu masukkan ke dalam panci bedah. Cara merawat panci bedah ini sama seperti pisau bedah, yaitu dicuci dengan menggunakan disinfektan, lalu dikeringkan dengan menggunakan lap. Pisau bedah. Fungsi dari pisau bedah yaitu digunakan untuk membedah atau menyayat bagian tubuh. Cara penggunaannya yaitu arahkan mata pisau pada objek yang akan dibedah. Cara merawat pisau bedah ini
yaitu dengan cara dicuci bersih dan dicuci hamakan dengan alkohol atau disinfektan agar alat-alat tidak berbau amis, dan supaya tidak rusak dikeringkan dengan menggunakan lap kering, lalu disimpan ke dalam dompet yang dikhususkan untuk penyimpanan alat-alat bedah. Gunting. Fungsi gunting yaitu digunakan untuk memotong. Cara penggunaannya, gunakan ibu jari dan jari manis pada kedua lubang gunting. Lalu cara merawatnya dengan cara mensterilisasi gunting. Klem. Fungsi dari klem sendiri yaitu sebagai menjepit, memotong, dan memegang suatu benda. Cara penggunaannya dengan cara menekan langsung pada kedua kiping dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk. Cara merawatnya yaitu dengan cara mensterilisasi, yaitu dengan menggunakan alkohol supaya benda tidak cepat rusak. Saya Senen Fatimah dari jurusan Pendidikan Biologi. Saya dari kelompok 4 Praktikum Teknik Laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam alat-alat bedah. Di antaranya adalah pinset, merupakan contoh alat jenis bedah yang berfungsi untuk menjepit benda. Cara kerja pinset yaitu menjepit benda yang akan diambil atau dipindahkan karena adanya tekanan pada ujung pinset. Selanjutnya yaitu bak bedah. Bak bedah berfungsi untuk sebagai tempat kegiatan membedah. Cara kerjanya, benda atau objek diletakkan di dalamnya, kemudian melakukan pembedahan. Lanjut kepada jarum bertangkai. Jarum bertangkai merupakan contoh alat bedah yang memiliki fungsi mengangkat bagian alat-alat tubuh yang terletak di bagian bawah dan menelusuri urat atau pembuluh agar tidak rusak. Cara kerjanya, jarum diarahkan kepada objek, kemudian jarum mengangkat objek dengan cara ditarik. Dilatator Hegar adalah salah satu contoh alat bedah yang berfungsi untuk menginduksi pelebaran serviks agar bisa masuk ke bagian dalam rahim dan untuk melakukan businasi serta tindakan bedah lainnya. Cara kerja dilatator Hegar yaitu memperlebar serviks dengan cara memasukkannya ke dalam bagian rahim. Lanjut kepada kogeltang. Kogeltang mempunyai fungsi menjepit atau mengangkat alat-alat bedah dari dalam bak instrumen dan menjepit dan mengangkat organ atau jaringan tubuh, juga benda asing dalam tubuh. Cara kerjanya, ujung bawah kogeltang dipegang, ujung atas menjepit atau mengangkat alat-alat atau organ yang berada di bak instrumen. Yang terakhir yaitu spatula. Spatula merupakan contoh alat bedah yang memiliki fungsi mengambil atau meletakkan objek. Cara kerja spatula yaitu mengangkat objek yang telah berada di atas atau ujung bagian spatula. Perkenalkan, nama saya Maflu Basuni, kelas 1C Pendidikan Biologi. Saya dari kelompok 4 Praktikum Teknik Laboratorium. Saya akan menjelaskan alat-alat penelitian laboratorium, serta fungsinya, cara kerjanya, dan perawatannya. Yang pertama yaitu mikroskop. Fungsinya yaitu untuk mengamati organisme mikroskopis. Cara kerjanya yaitu letakkan mikroskop di bidang datar, putar revolver, melayani cermin, dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk hingga dari lensa okuler, tampak terang bentuk bulat. Tempatkan preparat pada meja benda tepat pada lubang preparat dan jepit dengan penjepit objek dengan pemutar kasar sambil melihat dari lensa okuler. Perawatannya yaitu bersihkan mikroskop jika telah digunakan. Pada bagian preparat, lap dengan tisu lalu masukkan ke dalam lemari laboratorium. Yang kedua yaitu lup atau kaca pembesar.
Fungsinya untuk memudahkan para peneliti melihat suatu objek menjadi terlihat lebih besar dari ukuran yang dimilikinya. Cara kerjanya yaitu letakkan benda yang akan diamati di antara titik pusat dan titik fokus lensa, sehingga bisa menghasilkan bayangan mata tegak dan diperbesar. Perawatannya yaitu bersihkan kaca pembesar jika telah digunakan pada bagian kacanya. Lap dengan tisu lalu masukkan pada tempatnya atau lemari laboratorium. Yang ketiga yaitu kaca objek. Fungsinya yaitu meletakkan objek yang akan diamati. Cara kerjanya yaitu letakkan objek yang akan diamati di atas kaca objek. Perawatannya yaitu bersihkan kaca objek jika ingin mengamati dan selesai menggunakannya. Lap dengan tisu lalu masukkan pada lemari laboratorium. Yang keempat yaitu koloni Cantor. Fungsinya menghitung jumlah koloni bakteri yang disimpan dalam cawan Petri. Cara kerjanya yaitu klik on dan lakukan kalibrasi. Letakkan cawan Petri berisi bakteri yang dilengkapi dengan skala hitung koloni. Perawatannya yaitu bersihkan koloni Cantor setelah digunakan pada tempat meletakkan cawan Petrisnya. Lalu masukkan ke dalam lemari laboratorium. Yang kelima yaitu goldmeter. Berfungsi untuk mengukur tingkat keaslian emas atau kadar emas. Cara kerjanya yaitu letakkan emas yang akan diukur kadarnya di atas alat tersebut. Perawatannya yaitu bersihkan goldmeter setelah digunakan pada tempat meletakkan emas tersebut. Lap dengan tisu lalu masukkan ke dalam lemari laboratorium. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.